Shalom, Bapak Ibu. Dalam nama Yesus Kristus, tiba saatnya ibadah Minggu pada hari ini akan kita mulai. Olehnya itu, mari kita memfokuskan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu kita ini. Untuk itu, kita mulai ibadah kita dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari nyanyian Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2, Gapuramu lapangkanlah. Oh,
Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dalam NKB 20 ayat 1 dan 2, batu karang yang teguh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan bernyanyi dari NKB nomor 164 ayat 1 dan 2, Kidung yang Merdu di Hatiku. Soul.
sampai dengan yang ke-17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Berani hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan perbuatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, apakah adalah Bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan air ini." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan mengharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada seseorang, "Aku membuat kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membongkar tali tasnya, aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpul gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Shalom. Buat jemaat bagi kita untuk minggu hari ini, bagian yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Advent ketiga dengan topik bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 12 Desember 2021 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal remaja dan Nakosobulung HKBP. Yang kedua, Minggu tanggal 19 Desember 2021 kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 4. Sakramen Baptisan Kudus. Minggu 26 Desember 2021 Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen Baptisan Kudus pada anak-anak. Dan bagi orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam Baptisan Kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika ada. Bagi yang bukan anggota jemaat dapat membawa surat keterangan dari gereja asal. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Yang kelima, sakramen perjamuan kudus. Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 gereja kita adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yaitu biasa kita katakan Natal pertama. Kita beribadah dan memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan seluruh orang percaya. Dan setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan yang tidak sedang menjalani hukum syariat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan dalam gereja bahasa Batak. Yang keenam, berita duka cita. Di hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 telah meninggal dunia Bapak Pantas Bangun Sitorus karena sakit. Lahir di Pamukusas, Korsea 11 Juli 1956 yang beralamat di Jalan Inspeksi PAM, Perumahan Golden Hill, H1 Manggala, masuk wilayah 6. Tuhan Yesus memberi penghiburan pada keluarga yang ditinggal. Yang ketujuh, rapat kuria. Hari ini Minggu 12 Desember 2021 gereja kita melaksanakan rapat kuria untuk menetapkan program dan anggaran gereja HKBP Makassar untuk tahun 2022. Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial untuk menghadirinya. Demikian juga jemaat yang sudah dihubungi masing-masing supaya dapat menghadirinya. Rapat akan dimulai setelah ibadah atau pukul 11 sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja bahasa Batak. Berhubung kita masih melaksanakan protokol kesehatan, untuk itu peserta dapat
mengikuti rapat kuliah sesuai dengan posisi yang dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Yang ke-8, jadwal kebaktian Pesta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Yang pertama, Natal Remaja Naposo, Sabtu 18 Desember masuk jam 18 atau jam 6 sore. Yang kedua, Natal Sekolah Minggu, Minggu 19 Desember mulai jam 17 atau jam 5 sore secara virtual. Yang ketiga, Natal Amaina hari Rabu 22 Desember 2021 masuk jam 18. Yang keempat, Natal Keluarga Kamis 23 Desember. 5, Natal Umum Jumat 24 Desember 2021 masuk jam 18 atau jam 6 sore. Yang keenam, Natal hari pertama atau Sabtu 25 Desember 2021 masuk jam 9 seperti kebaktian biasa. Yang ketujuh, Natal hari kedua Minggu 26 Desember 2021 masuk jam 9 pagi. Dan yang ke-8, ibadah akhir tahun Jumat 31 Desember 2021 masuk jam 6 sore atau jam 18. Dan ibadah tahun baru hari Sabtu 1 Januari 2022 jam 9 pagi seperti pemingguan biasa. Marilah kita menyambut pesta Natal kita dalam sukacita. Yang ke-9, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun AKBP. Yang ke-10, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial KBP Makassar. Yang ke-11, mohon dukungan doa bagi warga jemaat kita yang sedang menderita sakit. Ada sebanyak 18 orang bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahu kepada sekretaris gereja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya yang sakit. Kemudian jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Desember 2021, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang, ulang tahun kelahiran sekolah minggu ada 2 orang, sudah masuk remaja itu 2 orang. Yang ketiga, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Kemudian yang akan jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 Desember 2001, pertama ulang tahun remaja dewasa ada 7 orang, ulang tahun anak sekolah minggu ada 5 orang, ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh jemaat majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Kemudian ada rekap persembahan bulanan tahun 2021. Kita dapat melihatnya di situ. Yang bagian kedua, mohon berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 66,08%. Untuk itu dihimbau agar jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk segera melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian keuangan kita dapat melihatnya, dan ada tambahan khusus, yaitu ada persembahan khusus yang akan kita lakukan untuk bantuan Gunung Semeru. Jadi nanti setelah selesai ibadah, ketika kita pulang akan nanti disiapkan di situ kotak di mana jemaat dapat mengisinya dengan sesuai dengan kerelaan hatinya, di mana akan kita persembahkan untuk bantuan saudara kita yang ada di Gunung Semeru. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Kita puji Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai ke 3, Putri Sion, dan saat ini kita menyampaikan persembahan kita. memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan
sampai untuk kita dalam ibadah kita Advent ketiga hari ini, diangkat dari Sefanya 3 ayat 14 sampai ayat 20. Sefanya 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorai hai putri Sion, bertetik soraklah hai Israel, bersukacita dan berialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasku, telah menegas binasa musuh. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu, menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu tak seorang pun dari antara kita menginginkan dan merindukan hidupnya dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam duka cita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak usaha yang kita perbuat agar kita keluar dari penderitaan, agar kita keluar dari duka cita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang orang yang selalu di dalam penderitaan, orang yang selalu di dalam duka cita, biasanya akan semakin datang penderitaan-penderitaan yang baru. Bahkan mungkin bisa duka cita yang baru bila penderitaan, bila duka cita berlarut-larut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebaliknya, orang yang keluar dari penderitaan, orang yang keluar dari duka cita, beralih menjadi sukacita, beralih ke kehidupan yang berbahagia, pasti dia akan semakin berbahagia dan akan membuahkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena orang yang berbahagia akan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Orang yang bersukacita akan membagi sukacita dengan orang lain. Itulah sukacita yang dipanggil, yang ditawarkan
dan yang diberitahukan sebanyak kepada umat Israel dari nats yang kita baca pada hari ini. Kepada bangsa Israel ditawarkan suatu pilihan. Apakah mereka mau memilih sukacita, memilih kebahagiaan, atau mereka memilih penderitaan atau duka cita di dalam hidup? Memang harus kita katakan hidup ini penuh dengan pilihan dan tawaran akan pilihan-pilihan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel. Sepanjang mau mengingatkan mereka, mau memanggil mereka untuk memutuskan suatu pilihan mana yang akan mereka ikuti, apakah sukacita atau apakah kebahagiaan. Bila mereka memilih sukacita di dalam hidupnya, tentu perbuatan-perbuatan mereka, tentu hasil sukacita akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jika mereka masih memilih penderitaan, duka cita, tentu mereka akan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Mereka justru akan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang kenyataan dalam kehidupan umat Israel. Mereka menderita setelah dibuang ke pembuangan ke Asyur. Ternyata setelah mereka terbuang, mereka semakin berbuat dosa, mereka semakin menderita, mereka semakin jauh dari Tuhan. Justru karena duka cita dan penderitaan mereka, Tuhan memanggil mereka kembali dengan memberi pilihan yang harus mereka pilih dan mereka ikuti supaya mereka bersuka cita di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tentu pilihan ini akan menjadi seruan bagi kita di dalam Advent ketiga ini. Agar kita atau semua orang percaya, masing-masing yang ikut menerima Kristus dalam hidupnya harus betul-betul membuat suatu pilihan yang harus dia ikuti di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu yang ditawarkan dalam ibadah kita dalam Advent yang ketiga ini. Mana menjadi pilihan kita? Tentu sama seperti saya, saudara-saudara akan memilih pilihan sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti semua kita akan memutuskan, saya akan memilih sukacita karena sukacita akan membawa yang terbaik di dalam kehidupan saya, yang membawa kehidupan yang terindah di hadapan Tuhan di perjalanan saya di dunia. Minimal ada 3 yang harus kita nikmati dan yang harus kita terima di dalam kehidupan kita bila kita memilih pilihan yang tepat, yaitu sukacita dari Tuhan dengan memilih taat dan mau selalu berjalan di jalan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, orang yang selalu berjalan di jalan Tuhan dan yang memilih sukacita di dalam hidupnya, dia akan menerima damai sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan menikmati damai sejahtera di dalam perjalanan kita, di dalam menapaki perjalanan kita di dunia ini, di dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Kita akan selalu hidup di dalam damai sejahtera. Dan yang kedua yang akan kita nikmati bila kita tetap setia dan taat kepada Tuhan dan memilih sukacita di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita akan memenangkan hidup yang sebenarnya. Kita akan mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu iblis, dosa. Kita akan mengalahkan kematian di dalam kehidupan kita. Karena itu jaminan dari Tuhan. Sama seperti Yesus yang memenangkan kematian, yang memenangkan penderitaan. Itu menjadi bagian hidup dari orang yang percaya, dari orang yang memilih setia dan taat kepada Tuhan
di dalam kehidupan. Dan yang ketiga akan kita nikmati di dalam kehidupan kita bagi orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dia akan menerima sukacita, di dalamnya kebahagiaan, damai sejahtera, kemenangan, dan kebahagiaan akan kita nikmati bila kita tetap setia dan taat kepada Tuhan dan menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah menjadi sukacita bagi hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, damai sejahtera yang akan kita miliki dan kita nikmati di dalam kehidupan kita, tentu itu sangat jauh berbeda dari kehidupan orang yang menderita, yang berduka cita seperti yang kita katakan. Karena dengan damai sejahtera kita akan menikmati hidup yang sebenarnya, yang selama ini kita